Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas sifat fisis aldehid dan keton ya. Di video ini kita akan membahasnya. Bagaimana sih sifat fisis aldehid dan keton? Ada 3 sifat fisis yang akan saya bahas, mulai dari wujud, kelarutan, dan titik didih. Nah, kita mulai dari wujud. Wujud aldehid itu seperti apa sih? Jadi, aldehid suku pertama itu dia berwujud gas. Ya, jadi hanya aldehid suku pertama itu aldehid yang jumlah atom karbonnya ada 1 ya. Jadi ini kan aldehid. Nah, aldehid yang C-nya 1 itu ya ini. Nih. Nah, ini dia wujudnya gas. Selain yang ini wujudnya adalah cair ya. Kemudian kalau keton gimana? Kalau keton dia itu kalau C-nya 1 sampai 5 wujudnya cair. Jadi artinya keton yang rantai karbonnya pendek itu wujudnya cair. Kemudian semakin panjang rantai karbonnya, maka dia semakin kental ya. Tetap cair tapi cairnya tuh kental ya, dan sukar larut dalam air, dan semakin panjang lagi atom C-nya maka dia berwujud padat ya. Jadi kalau C-nya 1 sampai 5 si keton itu berwujud cair. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 ya tetap cair, tapi jadi intinya makin panjang rantai karbon makin kental lama-lama jadi padat. Kemudian sifat yang kedua kelarutan. Nah, bagaimana kelarutan dari aldehid maupun keton? Jadi aldehid maupun keton itu mempunyai gugus karbonil. Nah, ini gugus karbonil ini merupakan gugus yang polar. Kenapa polar? Karena ada 2 buah PEB nih pada si gugus karbonil ini di atom O-nya ya. Sehingga untuk senyawa-senyawa aldehid maupun keton yang pendek, dia itu sifat polarnya itu masih dominan, sehingga kalau rantai karbonnya pendek dia bisa larut sempurna dalam air. Nah, jadi kalau atom karbonnya pendek dia bisa larut sempurna dalam air. Namun semakin panjang rantai karbon ya, pada senyawa aldehid maupun keton ini, maka larutan tersebut ya, senyawa tersebut semakin bersifat nonpolar. Nah, kalau dia bersifat nonpolar berarti kelarutannya dalam air akan berkurang seiring dengan bertambahnya rantai karbon. Nah, kemudian yang terakhir titik didih. Nah, bagaimana titik didih dari aldehid maupun keton? Jadi adanya kepolaran pada senyawa ini menimbulkan adanya interaksi antar molekul. Jadi gugus polar yang ini membuat molekul aldehid ataupun keton yang satu dengan yang lainnya itu bisa mengalami gaya tarik ya. Di sini katanya ada interaksi antar molekul. Sehingga aldehid maupun keton ini umumnya memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar yang lain. Jadi dibandingkan hidrokarbon, aldehid dan keton itu memiliki titik didih yang lebih tinggi ya. Tetapi meskipun demikian ya, ada yang kepolaran senyawa organik yang nilai kepolarannya itu lebih tinggi daripada aldehid dan keton ya. Siapa dia? Yaitu alkohol. Jadi kalau secara titik didih ya, senyawa yang titik didihnya paling tinggi ya dengan jumlah atom karbon yang sama adalah alkohol. Kemudian di bawah alkohol ada aldehid ya, atau keton. Kemudian yang terakhir yang paling rendah titik didihnya di sini adalah alkana. Jadi di antara ketiga gugus senyawa tersebut ya, senyawa ini antara alkohol, aldehid atau keton dengan alkana, alkohol paling tinggi titik didihnya diikuti oleh aldehid dan keton ya. Jadi aldehid dan keton itu dia memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkana. Yang alkana dia titik didihnya paling rendah, artinya dia paling mudah menguap ya di antara senyawa-senyawa organik yang lainnya ya. Seperti itu. Jadi intinya terus kenapa sih si aldehid atau keton ini bisa memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa nonpolar lain yang sepadan yang jumlah C-nya sama? Tadi karena ada kepolaran. Jadi ada
sifat polar pada si senyawa aldehid atau keton ini yang terletak pada gugus karbonilnya. Ada 2 pasang elektron bebas pada senyawa aldehid atau keton ini. Nah, adanya kepolaran ini, adanya pasangan elektron bebas ini pada gugus O pada senyawa aldehid atau keton akan membuat timbul gaya atau tarik-menarik antar aksi antar molekul ya, di antara satu molekul aldehid atau keton dengan molekul aldehid dan keton yang lainnya dalam wadah tersebut ya. Jadi yang menimbulkan titik didih si aldehid atau keton ini lebih tinggi daripada senyawa organik lainnya itu yaitu tadi karena adanya sifat polar dari si aldehid atau keton ini. Tapi kalau dibandingkan dengan alkohol, kepolaran alkohol lebih tinggi daripada aldehid atau keton ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang sifat fisis dari alkohol, aldehid dan keton. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.